Nah, dalam hal ini kan ada yang diuntungkan. Yang diuntungkan siapa? Ya rakyat Indonesia. Untuk mencapai suatu tujuan, itu pasti ada yang dikorbankan. Bahkan Tiongkok pun sama. Untuk mencapai suatu tujuan agar negaranya itu mengalami perubahan, ya harus ada yang dikorbankan. Have no choice kita itu. Jadi waktu itu yang terkena diskriminasi di era Orba itu enggak cuma Tionghoa doang. Semua rakyat Indonesia itu kena diskriminasi, dari mulai pemungutan pajak yang enggak jelas, mulai dari pelarangan hijab, pelarangan perkumpulan-perkumpulan organisasi keagamaan. Bahkan dulu seingatku ya, sekolah-sekolah privat itu ya, itu statusnya cuma diakui toh, nggak disamakan dengan negeri. Nah ini di eraku ini, sebenarnya kita banyak diskriminasi waktu itu, tapi kan aman gitu loh, negara kita aman waktu itu. Cuma ya itu yang amannya ya, maksudnya aman, nggak ada huru hara dan sebagainya gitu kan. Masalahnya setiap kali ada demo langsung dibungkam demonya. Tapi yang lebih mencolok sih memang Tionghoa itu agak terlalu parah juga sih, nggak ada Imlek waktu itu di eranya Soeharto. Kita kan minimal ada hari raya Natal dan hari raya Idul Fitri. Hanya Tionghoa yang nggak bisa merayakan Imlek. Kalau ditanya siapa dalangnya dan kenapa kok nggak ada penanganan waktu itu dari pemerintah, ya kemungkinan besar ada oknum pemerintah yang memang mendanai dan menyuruh mereka untuk melakukan hal tersebut, untuk dibenturkan. Siapa itu pasti bayarannya CIA, nggak mungkin itu nggak ada campur tangannya Barat. Tahu kenapa nggak alasan si Prabowo dulu di blacklist sama Amerika? Bukan kasus ini sebenarnya, paham kan? Karena kalau nggak di blacklist, ketika Prabowo ada masalah waktu itu, terus dia lari ke Amerika, nanti Amerika yang dituding gitu loh, bahwa mereka ada itu. Ini menurut analisaku ya, dituding ikut andil dalam kudeta ini. Ya jelas pasti ada lah, si Amerika itu andil dalam hal ini ada. Apalagi Amerika itu sama Tiongkok emang bener-bener sengit gitu loh. Yang sangat disayangkan sekali itu dimana orang-orang lokal itu mudah terprovokasi. Ya karena maklum waktu itu kecemburuan sosial kepada orang Tionghoa itu sangat tinggi sekali di era itu, di era-era Orba. Karena banyak orang Tionghoa kaya dibanding orang lokalnya gitu loh. Jadi kecemburuan sosial itu yang mengakibatkan mereka itu akhirnya terprovokasi juga. Ya by the way, temanku orang Tionghoa selamat sih, dokter, selamat aja, masih sampai sekarang. Baru aja meninggal sih, kena COVID malahan, bukan karena kudeta ya. Rumahnya mewah itu temanku itu di Daan Mogot itu. Orang Tionghoa semua itu, kompleknya itu Daan Mogot itu. Silakan kalau nggak percaya ke sana. Herannya kok di situ nggak kena ya gitu loh, nggak ada huru hara itu, maksudnya nggak kena kok jadi korban itu loh, penjarahan. Tapi kan itu yang kena yang jadi korban itu kan wilayah tertentu, nggak semua sih. Faktanya temanku orang Tionghoa ya selamat, nggak lari kemana-mana. Malah kita minggu itu temanku itu pamit ke gereja malahan.
Jadi ya nggak tahu apa yang terjadi waktu itu ya, yang jelas itu ada provokasi dari oknum aja peristiwa itu sebenarnya.